الدين أحمد بن عبد اللطيف الشرجزبيدي الشهير بالحسين بن المبارك في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نفعنا الله به وبعلمه وبعلمكم وبعلم سيد الصالحين في الدار آمين لا رضي عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم واتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. اللهم صل عليه وعلى آله. عن أنس رضي الله في مثل هذا الحديث taban bukan lalai seperti lalainya kita. Lalai seperti lalainya kita Nabi Muhammad SAW berada dalam puncak khusyuk dan hudur syuhud ma Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa dipikul oleh wali-wali besar atau aulia besar. Ketika mencapai pencapaian syuhud tersebut udah kondisinya enggak bisa apa-apa, terfokus seluruh anggota tubuhnya itu dalam keadaan khusyuk. Udah Nabi tapi kok matanya masih bisa ngelihat kepada garis hiasan di bajunya. Li'anna gawi, sebab beliau itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala dalam keadaan puncak daripada al-hudur ma Allah wal khusyu' wa syuhud itu beliau masih bisa melihat. Masih bisa melihat kepada hal yang lain, di mana kubarul auliya was salihin apabila dalam keadaan tersebut udah enggak menyadari keadaan sekitar. Wala api, wala orang, wala suara. Tabalul auliya bilang apabila saya udah mulai takbir masuk dalam sholat, yang mau bikin kegaduhan, yang mau bikin berisik silahkan. Sebab saya enggak mendengar apapun. Ada para wali-wali demikian dalam sholat mereka. Tapi Rasulullah kan masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih sadar. Sebab beliau diberikan kekuatan demikian untuk menampung daripada berlipat-lipat kali apa yang ditampung oleh para wali-walinya Allah Ta'ala dari ma'rifah wa syuhud. Sama istilahnya seperti anak kecil disuruh fokus pegang beban yang berat, yang besar. Wah, maka dia bakal kewalahan. Suruh angkat beban tersebut, taruh di atas kepala dia bakal kewalahan memegang beban yang berat itu dan gak menyadari sekitarnya. Tapi kalau orang dewasa dia tetap masih sadar akan lingkungan dan sekitar. Karena diberikan kekuatan, itu enggak menguras kekuatannya dia. Wa hakadha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus disebut sini kaum wanita itu salat dengan pakaian mereka di sana enggak kelihatan sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Ma ya'rifuhunna ahad. Tidak ada satu pun yang mengetahui mereka atau mengenali mereka. Saking mereka itu orang-orang yang tertutup pakaiannya, auratnya. Radhiyallahu anhun wa ardhahan. Para sahabiyat. Baik. عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلابسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له فقال لا ينبغي هذا للمتقين. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح منه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة
فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه فقد سئل هذا Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ambil wudu, Bilal yang bawain air wudunya. Itu orang-orang ngambil sisa bekas wudunya Rasulullah. Ngambil berkah dari sisa bekas wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kena daripada bekas sisa wudunya, yang enggak kebagian ngambil dari basahan temannya. Dari basahan yang nempel di tangan temannya. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Terus Bilal menancapkan tombak atau anak panah gitu atau tongkat. Terus Rasulullah salat di belakangnya. Ya. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Jadi pakai sutra itu salah. Ini sunnah. Saat Nabi salat itu ada sebagian orang-orang ataupun juga hewan, kendaraan, ada yang berlalu lalang di hadapan, dibalik daripada tongkat atau apa yang ditancapkan itu. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu faqad su'ila min ayyi syai'in al-mimbaru faqala ma baqiya bin nasi a'lamu minni huwa min aslil ghabah amilahu fulanun maula fulanah li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umila wa wudi'a fastaqbala al-qiblata wa kabbara wa qama an-nasu khalfahu faqara'a wa raka'a wa raka'a an-nasu khalfahu thumma rafa'a rasahu thumma raja'a al-qahqara fasajada 'ala al-ardi thumma 'ada ila al-mimbar ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى ثم سجد بالأرض فهذا شأنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. اللهم صل على هذا الحديث. هذا المنبر Masya Allah, yang dilakukan oleh seseorang untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika diletakkan itu mimbar atau kayak balai kali ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Orang-orang itu di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu salat di atas kayak panggung itu di mimbar itu hingga kelihatan orang-orang di awal-awal sholat. Waktunya ruku, giliran pas begitu i'tidal, Nabi Muhammad mundur, kemudian sujud di tanah. Kemudian balik lagi ke mimbar, selesai sujud, berdiri lagi. Baca, kedengaran sama orang-orang, ruku. Kemudian angkat kepalanya pas i'tidal. Kemudian mundur ke belakang, turun dari mimbar itu, sujud di tanah. Wah, kata. Jadi kelihatan oleh orang-orang mengajarkan sholat kepada umat beliau. Wah, kata. Dan عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما qalat wal buyutu yamaidin laisa fiha masabih. Wa anha, wah, saking sempitnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking sempitnya waktu Rasulullah tahajud itu Siti Aisyah masih tidur. Nabi tahajudnya panjang. Saking sempitnya Siti Aisyah tidur di hadapan Rasul yang lagi tahajud. Oh, kakinya melonjor. Saat Nabi Muhammad mau sujud, itu
dicolek Siti Aisyah, maka ditarik kakinya sehingga Nabi Muhammad bisa sujud. Ketika berdiri baru saya julurkan lagi kaki saya. Wah, kenapa dicolek? Sebab saat itu tuh rumah tuh gelap, jadi nggak kelihatan kapan Rasulullah mau sujud. Rumah itu gelap, nggak ada lampu. Mau nyalain lampu tuh repot. Nggak ada lampu, nggak ada penerangan, nggak ada listrik. Lampu ya mesti ngambil apa, lilin atau kayu bakar dulu atau lampu minyak dulu menyalakannya. Alhamdulillahilladzi asara al-asbab. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblah ala firashi ahlihi i'tiradul jinazah. Itu Rasulullah salat, Siti Aisyah berada di antara Nabi dan kiblat, kayak jenazah. Udah kayak jenazah yang disolatin. Giliran Nabi mau sujud, Siti Aisyah narik kakinya. Ya memang saking terbatasnya itu tempat rumah, sempit, kecil. Tapi bahagia aja, girang aja semuanya. Orang nggak banyak tuntutan macem-macem. Orang sekarang bajunya selemari, itu lemari udah mau pecah. Saking banyak bajunya dia. Tapi masih ngejerit kurang. Beras bisa masih ada 2 kilo, 3 kilo di rumah. Masih bilang kurang. Nabi di rumahnya tuh kadang sampai 3 bulan nggak ada kompor yang menyala. Yang dimakan cuma korma sama air putih. Nggak ada yang teriak kurang. Syukur sama Allah Ta'ala. Masyikama syukur. Orang kalau syukur tuh maka hidupnya bahagia. Kalau ridha hidupnya bahagia. Kalau dia ridha dia akan hidup bahagia. Kalau dia qanaah dia adalah orang yang paling kaya di alam semesta. Nal qanaata kanzun laisa bil fani faghnam hudita ukhay aisyahal hani. Qanaah merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah itu adalah kekayaan yang enggak bakalan ada habisnya. Wa ridha in tarda bil maghzum ishta mun'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang diberi oleh Allah, kamu hidup nikmat. Tapi kalau kamu enggak ridha, maka hidup dalam kesedihan. Mau bahagia, mau senang, ridha. Allah nguji hambanya. Saat hambanya ridha, falahu ridha, maka dia dapat ridhanya Allah. Faman sakhita fa'alaihi sakhat. Yang murka dia dapat murkanya Allah Ta'ala. Ente mau uring-uringan, godok jalan terus. Ya, tetap aja musibahnya segitu-segitu aja, godok jalan terus. Ente dapat dosa. Ente ridha, ya godok jalan terus, takdir jalan terus. Ente dapat pahala karena ridha. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadh'u ahaduna taraf ath-thawbi min shiddatil harri fi makan as-sujud. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu su'ila akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alayhi qala na'am. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita salat sama Nabi, kita letakkan ujung baju itu atau ujung sorban di hadapan untuk sujud. Bilang kenapa? Panas itunya, pasirnya, saking panasnya melepuh jidat. Jadi diletakkan itu sesuatu untuk tempat sujudnya dia, saking nggak kuat. Kaki masih kuat, tangan dengkul masih kuat, jidat muka di situ nggak kuat. Salat begitu, diletakkan sesuatu sejadah, limakan sujud. Taib. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu bala thumma tawadda wa masaha ala huffaihi thumma qama fa shalla fa su'ila fa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha fa kana yu'jibuhum li anna Jariran kana min akhir man aslam. An Abdullah bin Malik bin Buhainah
radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Salatnya sama kayak salatnya kita, ngadep kiblatnya sama. Yang dia makan juga dia pilih sembelihannya kita. Ada muslim. Itu dia berada di dalam perlindungannya Allah. Maka jangan disobek, jangan dicabik-cabik, jangan dinodai perlindungan dari Allah Ta'ala. Dengan mengganggu orang tersebut, baik darahnya, kehormatannya ataupun hartanya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila an rajulin tafa bil baiti lil umrah wa lam yatuf baina as-safa wal marwah ayati imra'atahu faqala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa al-maqami rak'atayn wa tafa baina as-safa wal marwah wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli hatta kharaja minhu falamma kharaja raka'a rak'ataini fi gibalil Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Anil Bara radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis 16 syahran aw 17 syahran taqaddama wa bainahuma mukhalafatun fil lafzi. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi fa idza arada fardatan nazala fastaqbala al-qiblah. Ini sunnah, salat sunnah boleh ala rahilah. Salat sunnah di atas kendaraan. Lo kiblatnya bagaimana? Kiblatnya adalah arah daripada kendaraannya dia. Apabila saat takbirnya bisa mengarahkan kendaraan yang ngadep ke kiblat, begitu lanjut ke arah tujuan dia silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya seperti sekarang mobil, motor ataupun juga kereta api nggak bisa dibelokkan ke arah kiblat, maka dia sholat mulai dari takbir sampai salam ngadep ke arah tujuan daripada perjalanannya dia, walaupun nggak ngadep ke kiblat, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat, dia boleh sholat duduk sholat sunnah. Tapi kalau fardhah tetap harus berdiri dan harus menghadap kiblat. Harus berdiri, harus menghadap kiblat. Ada orang pergi umrah, ya tapi kok sholatnya duduk di pesawat, padahal bisa berdiri. Sholat dengan wudhu yang sempurna, kemudian juga hadap kiblat, berdiri. Susah, repot. Loh, kencing bisa? Ada tempatnya. Kencingnya normal kan, bukan di botol? Bisa. Loh kenapa giliran sholatnya kok direpotin, gak bisa? Sholat bisa. Bisa berjamaah lagi. 2 orang, 3 orang, bergantian. Wudhunya repot. Jaga wudhu dari sebelumnya. Kalau nggak bisa jaga wudhu, ya wudhu di pesawat. Nggak bisa sama sekali wudhu pesawat, nggak ada airnya, terbatas airnya. Tayamum, selesai. Ngadep kiblat, berdiri. Lagi goncangan, terombang-ambing, berbahaya kalau berdiri. Sholatnya duduk, tapi ngadep kiblat. Banyak orang ngegampangin. Hatta kadang gampangin ulama, kiai, ulama atau habaib atau kiai, dia sholat naik pesawat, giliran waktu subuh nggak sholat, dia naik pesawat giliran waktu subuh nggak sholat, nggak sembahyang. Lah wajib sholat, bisa wudhu nggak memungkinkan tayamum, berdiri ngadep ke kiblat. Orang kalau udah gampangin begitu ya bagaimana? Sholli. Al-Habib Umar pernah sholat di pesawat, di dalam pesawat,
makmumnya 30 orang. Bukan 3 orang, 30 sampai 40 orang. Naik pesawat, sholat, adzan, qomat, gitu. Makmumnya 30 orang. Sholat zuhur dan asar di situ. Hakadha. Ya, cuma kalau sholat di situ jangan dipanjangin. Sholat sepanjang lah. Seringkesnya. Sholat di situ. Oh, terus juga kadang orang sekarang negeri muslimin, maskapai punya muslimin, negerinya negeri muslimin. Giliran sholatnya, giliran pesawat terbang tuh, terbangnya persis 5 menit sebelum adzan subuh. Boleh lu nggak mau orang pada sholat dulu? Kenapa nggak ditunda? Biarin orang sholat, 10 menit, 15 menit kemudian, ayo langsung take off dah, silakan. Biarin orang sholat, nanti mau nanggung dosanya. Oh gila udah terbang, oh nggak boleh sholat pak. Otaknya kemana? Kita naik pesawatnya punya Cina, punyanya China Airline. Bisa kita sholat sambil berdiri, digelarin sejadah lagi, berjamaah lagi. Bisa, subhanallah. Pesawatnya Cina kita sholat berjamaah, udah digelarin sejadah, ditunjukin arah kiblat kemana, digelarin sejadah. Subhanallah, yang gelarin non muslim. Giliran naik pesawatnya maskapai muslimin, mau sholat, dilarang, nggak boleh, begitu. Sholatnya sambil duduk lah, kan profesi ente bukan ulama, lu muftinya apa siapa muftinya? Profesinya dia kan pramugara atau pramugari. Kok jadi berfatwa pramugari? Pramugari silakan kerjain tugasnya, kita nggak ganggu. Kita mau bawa gelas, mau bawa piring, mau bawa sendok, mau bawa mangkok, begitu. Jangan nyerobot profesinya ulama, jadi berfatwa. Biarin orang sholat. Itu yang bikin selamat penerbangan. Itu yang bikin aman penerbangan. Orang tuh naik pesawat berjam-jam kegantung antara langit dan bumi. Dari bumi nggak ditopang, dari atas nggak dipegang. Alam tara ila tayri fawqahum saffati yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman. Yang megang Allah, yang megangin. Terus mau durhaka kepada Allah dengan ninggalin sholat, dibanting lo, dilelepin lo di samudera, di lautan. Dibejek tuh pesawat, meledak di udara akhirnya. Awas, hati-hati. Mayum sukuhun ila rahman, jalla rahman subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ibrahim ar-rawi an Alqamah ar-rawi an Ibn Mas'ud la adri zada aw naqas. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma yusallim thumma yasjud sajdatain. Kalau lupa di dalam salatnya maka disempurnakan, kemudian sujud sahwi sebagaimana hukumnya. Orang kalau lupa bilangan salat, saya salat 2 atau 3 rakaat nih ya, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka ambil yaginnya dia. Yagin adalah bilangan yang terkecil. 2 yagin, 3 ragu, ya ambil yang yagin. Yaginnya sih 2, tapi udah 3 atau belum nih, ambil yaginnya, bilangan yang terkecil. Udah 3 atau 4, ambil yang yaginnya. An Umar radhiyallahu anhu qala Bismillahirrahmanirrahim.
قال العلم العارف بالله قطب الدعوة الرشيد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحضرمي الشافعي في كتابه رسالة معاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم فصل وعليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه أحب إليك مما سواه بل حتى لا يصير لك محبوب إلا إياه وسبب وجود الحب من جهة المحبوب إما وجود كمال فيه أو حصول نوال منه فإن كنت ممن يحب لأجل الكمال فالكمال والجمال والجلال لله تعالى وحده لا شريك له في شيء من ذلك وما يلوه على صفحات بعض الموجودات من معنى كمال أو يبدو عليها من رونق جمال فهو المكمل والمجمل لها سبحانه بل هو الموجد لها والمخترع ولولا أنه أنعم عليها بالإيجاد لكانت مفقودة معدومة ولولا ما أفاض من صنعه لكانت قبيحة مشؤومة وإن كنت ممن يحب لأجل النوال فلست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولولا ما أفاض عليها من أنوار جمال صنعه لكانت قبيحة مشؤومة لولا ما أفاض عليها من أنوار جمال صنعه ولولا ما أفاض عليه من أنوار جمال صنعه لكانت قبيحة مشؤومة. Itu kurang tadi kalimatnya dari cetakannya. Taib. وإن كنت ممن يحب لأجل النوال فلست ترى إحسانا ولا تشاهد امتنانا ولا ترى إكراما ولا تبصر إنعاما عليك وعلى سائر الخلق إلا والله تعالى هو المتفضل بجميع ذلك بمحض الجود والكرم فكم من خير قد أسداه إليك وكم من نعمة قد عمى بها عليك فهو سيدك ومولاك الذي خلقك وهداك والذي له مماتك ومحياك والذي أدعمك وسقاك وكفاك وربك وأسكنك وآواك يرى القبيح منك فيستره وتستغفره منه فيغفره ويرى الجميل منك فيكثره ويظهره وتطيعه بتوفيقه ومعونته فينوه باسمك في الغيوب ويكذف تعظيمك وحبك في القلوب وتعزيه بنعمته فلا يمنعه وجود الإحسان عن إفادة الإحسان فكيف ينبغي لك أن تحب غير رحيم هذا الإله الكريم أم كيف يحسن منك أن تعصي هذا الرب الرحيم واعلم أن أصل المحبة المعروفة واعلم أن أصل المحبة المعرفة وثمراتها المشاهدة وأدنى درجاتها أن يكون حب الله هو الغالب على قلبك ومحك الصدق في ذلك أن لا تجيب أحب الخلق إليك إذا دعاك إلى ما يكون سخط الله في فعله كالمعاصي أو في تركه كالطاعة وأعلى درجاتها أن لا يصير في قلبك حب غير الله أن لا يصير في قلبك حب غير الله البتة لغير الله البتة وهذا عزيز ودوامه عز منه وعند دوامه تضمحل البشرية بالكلية وعنه ينشأ الاستغراق بالله الذي لا يبقى معه شعور بالوجود وأهله بحال واعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه وملائكته وعباد الصالحين وما يعين على طاعته كل ذلك من محبته وقال عليه السلام أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي وحديث قدسي عن الله وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا وللمحبة الصادقة علامات أجلها وأعلاها كمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله إن كثير فكثير وإن قليل فقليل والله على ما نقول وكيل فكثيرا إن قليلا فقليل نعم ما شاء الله
Adzal mahabbah al-hubbu fillah. Itu termasuk rantai iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Al-hub, cinta karena Allah. Puncaknya adalah targetnya hingga menjadikan Allah yang paling dia cintai daripada segala sesuatu selain Allah. Bahkan hingga nggak ada yang dia cintai kecuali hanya kepada Allah. Bas. Itu puncaknya. Dan sebab daripada keberadaan cinta ini, kenapa kamu cinta sama dia? Cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang adalah karena satu, dia memiliki kesempurnaan. Atau husulun nawal, saya dapat manfaat. Saya cinta sama dia karena saya dapat manfaat. Saya cinta sama dia karena saya dapat manfaat dari dia. Saya dapat sesuatu, dapat nikmat dari dia. Oh, nikmat kita dari Allah, anugerah kita dari Allah, kesempurnaan milik Allah Ta'ala, keindahan milik Allah. Nggak ada yang lebih indah dari Allah, nggak ada yang lebih sempurna dari Allah. Allah yang menyempurnakan sesuatu yang sempurna, yang mengindahkan sesuatu yang indah. Dan segala anugerah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk jenis pecinta yang mencintai kesempurnaan, karena cinta sesuatu karena kesempurnaan, karena keindahan, karena keagungan, semuanya itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Segala sesuatu tuh yang ada di alam semesta, yang indah di alam semesta, ataupun yang bagus, yang sempurna, Allah yang menyempurnakan, Allah yang mengindahkan, Allah yang mengadakan. Teknologinya dari Allah Ta'ala. Kalau bukan karena diadakan oleh Allah, maka nggak ada keindahannya dan nggak ada tuh benda. Dia ada karena Allah yang mewujudkannya. Kalau bukan Allah Ta'ala tuangkan cahaya keindahan terhadap ciptaannya tersebut, maka itu nggak bakal jadi indah, bakal jadi tercela, jelek dan butut. Kalau engkau termasuk cinta kepada sesuatu karena manfaat benefit yang kamu raih dari sesuatu tersebut. Oh, dia suka ngasih duit, oh dia ngobatin saya, oh dia ngasih makan saya, oh dia ngasih saya rumah, oh dia kasih sayang dan ini dan itu. Maka nggak ada kebaikan, anugerah, pemberian ataupun nikmat kepadamu dan kepada semua makhluk, melainkan semuanya dari Allah. Allah yang ngasih, Allah yang memberi itu semuanya. Anugerahnya Allah, pemberiannya Allah, tanpa kita meminta. Kita nggak meminta mata, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan mata. Kita nggak meminta telinga, diberikan oleh Allah Ta'ala telinga. Kita nggak minta lidah, dikasih oleh Allah Ta'ala lidah. Diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Allah majikan kita, Allah Tuhannya kita, yang menciptakan kita, yang ngasih kita hidayat. Kita diciptain oleh Allah, terus dibimbing ke jalan hidayat. Hidupnya kita, matinya kita milik Allah, untuk Allah. Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita minum, Allah yang merawat, mengasuh kita di dunia ini. Iya kan? Allah yang ngasih kita tempat tinggal di dunia, hingga kita diciptain ini di bumi. Di bumi. Dan gak diusir dari bumi oleh Allah Ta'ala. Diciptain di bumi, hidup di bumi, gak diusir. Kalau dibilang yang maksiat, saya pindahin ke bulan, mampus kita, mampus. Gak layak ditinggali bulan. Saya pindahin ke planet Mars. Begitu. Gak layak huni. Nggak ada planet yang layak huni. La Mars wala bumi wala kecuali bumi ini. Ini satu-satunya planet yang layak huni. Yang sana kepanasan, terlalu panas, terlalu dekat sama matahari. Yang sana terlalu beku. Semuanya nggak ada oksigen, nggak ada oksigen. Di planet-planet tersebut nggak ada air. Subhanallah. Ada yang planet itu cuma gas doang, ngambang loh di situ.
Terus juga planet kita diberikan perlindungan atmosfer. Kalau di bulan, tahu gak kenapa bulan bopeng? Kenapa bulan bopeng? Gak pakai obat jerawat? Salah. Ya, itu karena tuh meteor selalu ditimpa sama meteor tiap saat tiap waktu. Sampai babak belur begitu. Oh, kita meteor yang masuk ke kita langsung dinetralisir oleh apa namanya? Oleh atmosfer, kebakar di udara, nggak nyampe ke sini. Kecuali sedikit sekali yang nyampe ke tanah. Hampir nggak ada yang nyampe ke tanah, kecuali sedikit sekali. Padahal jumlah meteor yang masuk tuh jutaan tiap malamnya. Tapi yang nyampe ke bumi, ke tanah sedikit sekali. Subhanallah. Kalau di bulan, lu lagi ngopi kena tibaan, lagi duduk, lagi makan pisang goreng, waduh, kena sambit dari atas. Begitu. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang ngasih kita tempat tinggal. Allah Ta'ala yang ngasih kita tempat tinggal. Rumah dari Allah, bumi dari Allah. Allah Ta'ala ngelihat kita ini melakukan perbuatan tercela, ditutupin sama Allah. Terus kita minta ampun, minta maaf, dimaafin, diampunin. Allah Ta'ala melihat keindahan yang kita lakukan, dibagusin, dibanyakin, dimunculin sama Allah keindahan tersebut. Kamu taat sama Allah dengan taufiknya, dengan bantuan dari Allah. Kemudian juga disebut, dibanggakan namamu oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya saat bikin taat. Diletakkan tuh di dalam hati manusia tuh kecintaan dan penghormatan kepadamu. Kamu maksiat kepada Allah, maksiatnya pakai nikmat dari Allah. Nikmat Allah dipakai buat maksiat. Mata tuh nikmat, telinga tuh nikmat, mulut tuh nikmat, dipakai buat menentang kepada Allah Ta'ala. Segitu dengan kemaksiatanmu nggak dicabut tuh nikmat mata, dibiarin, ditungguin kapan nih orang mau taubat. Ya bagaimana kita nggak jatuh cinta sama Allah yang Maha Pemberi. Sumber mahabbah adalah bersumber dari ma'rifah, pengenalan. Kalau kita kenal Allah, kita pasti bakalan cinta sama Allah. Tak kenal, tak sayang. Sumbernya mahabbah adalah pengenalan. Orang kalau kenal pasti cinta. Buah daripada mahabbah, buah daripada cinta adalah al-musyahadah, menyaksikan. Jangan merasa puas dengan pencapaian li ghairi syuhud, hingga mencapai musyahadah tersebut. Wa adna darajatiha, yang paling derajat paling bawah dari mahabbah tersebut adalah kecintaan kepada Allah tuh merasuki hati, menguasai hati, hatinya dikuasai cinta kepada Allah. Itu derajat yang paling rendah. Cinta kepada Allah itu merasuki hatinya dia, dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Dan kesungguhan dari itu, bukti kesungguhan kalau cinta udah merasuki hati seseorang, memenuhi hati seseorang, dominan di dalam hati seseorang, cinta kepada Allah udah dominan di dalam hati, maka dia tidak menjawab ajakan makhluk yang paling dia cintai apabila ngajak kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun yang ngajak istri, ataupun yang ngajak suami, ataupun yang ngajak ibu, yang ngajak bapak, yang ngajak anak, yang ngajak majikan. Kalau dia suruh ajak kemaksiat, ana cinta sama Allah, saya cinta kamu. Tapi disuruh kalahkan cintanya Allah buat kamu, enggak ada. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada istilah dalam rangka taat kepada makhluk tapi bermaksiat kepada sang khalik, enggak. Kita cinta kepada mereka karena Allah. Ya terus ya bagaimana? Kita disuruh melanggar Allah Ta'ala. Dia gak bakal menuruti ajakan orang yang paling dia cintai kalau ajakannya itu menuju murkanya Allah, seperti ngerjain maksiat atau ninggalin ketaatan. Derajat yang paling tinggi di dalam mahabbah adalah
Di hati itu tidak ada kecintaan kepada selain Allah. Nggak ada kecintaan kepada selain Allah. Ini adalah hal yang langka. Di hati nggak ada cinta kepada selain Allah. Dan yang lebih langka lagi itu kalau perasaan ini dimiliki oleh seseorang terus berkelanjutan, langgeng. Dalam hatinya selalu nggak ada selain Allah. Inilah hal yang langka. Kalaupun ada pada diri seseorang, itu juga nggak tiap saat, nggak tiap waktu. Musiman, di momen-momen tertentu, di hati nggak ada kecintaan kepada selain Allah. Dari situ bakal timbul al-istighraq billah, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah hingga nggak menyaksikan selain Allah. Hadahu. Alayallah bidharra min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Ada datang satu orang kepada Sayyidina Isa. Ya Ruh Allah, saya minta cintanya Allah, doain saya biar dapat cintanya Allah. Kamu nggak kuat, setetes. Mintain setetes saja dari cintanya Allah ditanamkan dalam hati saya. Kamu nggak kuat. Akhirnya diminta sekian persen dari setetes itu. Ya sudah. Udah gitu tuh orang habis didoain nggak ada beritanya. Hingga satu kali Nabi Isa ngelihat orang di padang pasir, rambutnya udah kusut, berdebu, tanpa pakaian, hanya menengadah ke langit. Allah, Allah, Allah. Bilang, ya Rabb, kenapa dia? Nah itu, sekian persen dari setetes. Membuat dia udah melupakan alam semesta. Subhanallah. Wahakadha, itu sekian persen dari setetes. Dan gak menyaksikan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syuhud ada, maka syuhud melihat yang dia kasihi itu dalam segala benda, dalam setiap hal. Subhanallah. Atau ketika ada orang masuk, dia profesinya adalah ahli bangunan, insinyur. Ketika masuk, oh ini ubinnya sekian, ini ubinnya merek ini, oh ini semennya ini, begitu. Oh ini, oh cara ngolah tiangnya begini, cara bikin. Saat ngelihat benda, udah kebayang hal-hal yang macam-macam di benaknya. Subhanallah. Tukang masak, ahli masak, koki, chef. Melihat makanan, ini kok garamnya, ini ada tambahan gulanya, ini bumbunya, ini sayurannya, begitu. Caranya itu udah langsung kebaca. Itu yang dia pikir, ngelihat makanan, sudah hanyut pikirannya di situ. Hanyut pikiran. Ahli teknologi, wah ini sistem operasinya ini, begitu. Dia menggunakan iOS-nya semacam ini dan itu. Dia paham deh, ngerti. Ahli make up, wah dia ngerti deh. Ahli pakaian, begitu juga. Nah kalau pecinta Allah, ngelihat sesuatu bagaimana? Yang kebayang adalah Allah Ta'ala. Allah lah. Yang kebayang Allah. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, waktu usia 17 tahun, wallah, saya tidak memandang kepada sesuatu benda, melainkan sebelum dan saat dan setelahnya yang saya saksikan cuma Allah. Yang dia saksikan tuh hanya Allah. Sebelum, saat, dan setelah memandangnya, yang dia lihat Allah Ta'ala. Ya, maknanya, yang dia lihat, yang kebayang adalah Allah. Subhanallah. Ente ngelihat mobilnya presiden, yang kebayang presiden. Lihat sepatunya presiden, wah presiden. Kos kakinya doang, presiden. Wah, yang kebayang presiden di benak. Mata ngelihat kos kaki, yang di benak presiden. Kata. Ada siapa namanya? Guys atau Majnun Laila yang tergila-gila dengan si Laila, namanya Guys. Guys ngelihat
ngelihat rusa, dikejar tuh rusa, dipelukin, diciumin. Bilang kenapa? Matanya mengingatkan saya dengan Laila. Sekali kelihatan lagi melukin anjing. Lu kenapa? Najis. Anjing ini dari kampungnya Laila. Ngelewatin rumahnya si Laila, diciumin itu dinding rumah. Kenapa nyiumin tembok, nyiumin batu? Ini rumahnya Laila. Atau waktu dia meninggal dunia ditanya, ma fa'alallahu bika? Lu diapain sama Allah? Allah Ta'ala ampunin saya. Dan Allah Ta'ala jadikan kisah cinta saya adalah sebagai perbandingan alat bukti bagi orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah. Nih lihat, cinta kepada makhluk aja sampai kayak begini. Lu cinta kepada Allah terus nggak ada setitiknya dari cinta, dari kisah cintanya dia. Ada guys. Fa asbu thumma asbu thumma asbu. ولك الصبوات العامرية يعني ليلى العامري ذا العامرية طيب wa mahabbat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada anbiya wa malaikat wa awliya wa salihin, hadza masuk dalam kategori cinta kepada Allah. Ahibballah, cintai Allah karena Allah ngasih nikmat. Cintai saya karena cintanya Allah. Kalau betul cinta sama Allah, cintai Nabi Muhammad. Ahibbu ahla baiti, cintai keluarga aku. Lihubbi, karena Rasul, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibat mahabbati, pasti dapat cinta dariku, kata Allah. Orang yang saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, berziarah, berkunjung karena Allah, berkorban karena Allah Ta'ala. Percintaan di muka bumi banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling duduk, saling ketemuan di muka bumi banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling berziarah, berkunjung banyak, tapi yang karena Allah sedikit. Saling berkorban banyak, tapi yang karena Allah, yang buat Allah sedikit. Mana yang buat Allah? Udah kebanyakan yang buat makhluk, mana yang buat Allah? Yang nyiptain kamu Allah. Wa alamat, tanda kecintaan orang kepada Allah Ta'ala itu, bukti terkuatnya adalah ikutin Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutin Nabi. Kalau ada peneladanan terhadap Rasulullah, nah itu bukti, tanda aja dia cinta kepada Allah. Kalau peneladannya banyak, membuktikan cintanya banyak. Kalau ngikutin sunahnya dikit, ya emang cintanya cuma segitu, sedikit. Wallahu a'lam. Ayo kita Galil. Muhammad bin Ali bin Ali al-Khirid, نفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. لأن قال تخرج به الشيخ الجليل الإمام الحفيد الولي الكبير العارف بالله الخبير عفيف الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد عباد، والشيخ عبد الرحمن بن محمد عباد، والشيخ العارف سعيد بن عمر الحاف. قيل فيه إنه لسان حاله في أقوال الرائقة الفائقة، وغيره من علماء الجهات الأقطار وجماعات من أهل بلدة من الخطباء وآل بحرمي وآل بفضل، والشيخ الولي الكبير عبد الله بن إبراهيم قشير، كما أشار إليه الفقيه العالم عبد الرحمن بن علي حسن في قصيدته التي أولها دفاع عند المشتاق إلى ربع شاعر تغنى بسكان الحمى والمشاعر خليلية في حب الأحبة غزلا بعلياء
ومن في ربعها والمحاجر ومر على أحبابنا بتريمهم وبول رباها بالدموع المواطر وزور بصدق الزيارة صادقا شموس الهدى في ظل تلك المقابر زيارتهم ترياق داء طبائع وتذكارهم ترياق ذنب الكبائر بهم حضرموت الخير باهت وفاخرت فتيه دلالا حضرموت وفاخري وغني وقولي وارفعي صوت واجهري ليسمع جهرا كل باد وحاضري عليه من الرحمن أزكى تحية يفوح شذاها في الدجاء والأكابر لنا مفخر فاق المفاخر كلها وأصبح مفخورا به كل فاخر لنا سيد فاق المشايخ كلهم بتمكينه في كل حال وخاطر لنا سيد قطب عظيم مكرم فأنفاسه يزهو بها كل فاخر لنا سيد أرباء على كل سيد تعالى فهاك الفخر يا أم زاهري بسيدنا هذا الفقيه وجاهه أبي علوي المشهور زاك العناصري هو ابن علي ذو المعالي محمد أبو علوي ذو العلا والمفاخر له سارة الركبان من كل جانب لا ذكره كم وارد ثم صادر حوى الحسن والحسنى هو اليمن والمنى وأمن لنا ننجو به في المحاشر له من مليك الكون تصريف كائن له كم الكرامات وكم من شعائر بصحبته سر السرايات قد سرى لعبادهم بحر المكارم زاخري وقامع نفسي بالرياض تحبذا قشيرهم قل في اللحاف فطاهري ومن سعد تاج العارف نوادر إليه لغيب يا لها من نوادر إلا أن تناهى في النهاية فاعتلى أبو علوي فوق كل الأكابر به افتخر القطر اليماني وازدها كفخر عراق بالفتى عبد قادر فإن فخر بالأصل أو بفروعهم فخرنا بأصل طاهر وابن طاهر وفرع نمته دوحة نبوية أرومة زين العابدين وباقري وسابقه من أصل السعدة لمغرب على يد قطب بالحقيقة دائري أبي مدين على سقاه براحها تجلت له منه الحقيقة باسري هي الراح من نور الجمال عصيرها مقدسة عن حانت ودوائر وقد أنهلت من قبل ذاك شريعة فواصل سلمى ليس عنها بهاجري بصحبة علام إمام أئمة فقيه الوراء نور الولاية زاهري فأكرم به جدا علي بن أحمد ضياء الهدى والدين كنز سرائري فكم من أبي مروان ميراث مروة وكم نائر من معدن الفضل المائري. نفعنا بالأولياء والصالحين رزقنا محبتهم يحشرنا في زمرتهم تأدب بآدابهم تخلق بأخلاقهم يجعلنا من المحبوبين يكرم قلوبنا بمعرفته وأرواحنا بمحبته وأسرارنا بمشاهدته ولا يحرمنا خير ما عنده لشهر ما عندنا فضلا وإحسانا وركنة صالحة وإلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا ما الكتر وانثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر